Iya. Itu yang harus disepakati dulu ya. Sepakati banget, benar banget. Kalau saya sih salah satu tips triknya ya komunikasi sama kakek nenek adalah dari si anak itu sendiri gitu. Jadi contohnya kakek neneknya nggak budaya sikat gigi sebelum tidur gitu ya. Jadi yang saya ajarin ke anak, terus anak tuh yang ngajarin ke kakek neneknya gitu. Jadi itu ini banget berguna banget. Ya. Jadi ternyata dia tuh bisa dapat. Iya. Jadi fasilitator banget. Hal yang kecil-kecil dia cuci tangan, jadi dia yang ngajarin gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya bisa kita buat lucu-lucuan juga ya, tapi itu ke anak. Karena kalau anak saya tuh tipenya dia dia tuh harus kayak aku nih loh yang ngasih tahu kamu gitu. Nah jadi itu bagus banget kalau seandainya orang tua itu bisa ngelihat anak tuh ternyata bisa pintar juga ya meskipun dia kecil gitu. Jadi mungkin anak bisa jadi juru bicara dari bisa papa-mamanya, ya kan? Karena kebiasaan satu keluarga jadinya ya. Benar banget gitu. Jadi itu sih pentingnya imitation itu ya. Jadi ayo ayah bunda masyarakat Bali khususnya. Jadi ayo coba kita rubah mungkin ya pola-pola, jangan sampai mamah sama nenek doang gitu ya yang harus jadi beban. Kita memberikan contoh yang baik. Contohnya mungkin kakaknya kita kasih tanggung jawab ini bersih-bersih misalkan nyapu, ya adiknya ngambilin pernak-pernik Bantennya gitu ya. Pernak-pernik buah atau apa, mamahnya yang metanding gitu. Itu nanti akan jadi budaya gitu sehingga mereka bisa saling berterima kasih, saling membantu juga jadinya ya. Jadi nggak melihat aja gitu ya. Iya benar. Jadi dia tugasnya adik yang ngerjain gitu. Jadi dia bisa lihat nih papahnya, contohnya bisa masang wastra kan, cowok kan biasanya gitu ya. Dia tahu kalau papa cowok itu tanggung jawabnya ini kalau modalan, kalau nenek ini, papa ini. Jadi dia merasa bahwa saat mau ada upacara tuh kita semua tuh memang kerjasama ya gitu. Betul. Nah itu salah satunya bisa kita bumikan ya ke budaya kita gitu. Itu sih salah satunya. Terus itu imitation. Terus apa lagi ya? Di sekarang ya, description sih. Jadi description itu kayak kita challenge si anak itu untuk bisa memberikan gambaran apa yang sudah dia laluin gitu. Kayak tadi kakak, contohnya seperti apa itu? Misalkan anaknya tadi keluar gitu ya sama kakek neneknya. Tadi kemana? Ngapain aja? Bisa nggak sih dia menceritakan lagi apa yang dia iniin? Seneng nggak dia tadi gitu? Atau anak udah sekolah, ngapain aja di sekolah? Yang kadang orang tua itu ya udah itu tanggung jawab guru di sekolah gitu kan, cuek gitu benar. Itu yang jadinya anak itu ngerasa nggak bonding sama kita sebagai orang tua. Nah that's why mungkin yang tadi kasus bunuh diri karena diputusin pacar, karena dia nggak mendapatkan kehangatan dan cinta kasih itu di rumah gitu Sri. Jadi makanya anak belum umurnya pacaran dia ngerasa lebih nyaman sama temennya, lebih nyaman itu yang challengingnya di sana sih sebenarnya menurut aku ya. Gimana saat remaja itu bahkan dia masih merasa rumahnya itu adalah mama papahnya gitu. Jadi membuat keluarga itu sehangat itu sehingga itulah tempat ternyaman dia untuk berkeluh kesah, bercerita gitu ya. Bukan justru curhatannya dia didengerin sama temennya, sama orang lain gitu. Malah nanti jadi salah jalan ya. Iya benar. Berarti di description ini perannya ayah bunda adalah kita menggali informasi dan ingin mendengarkan gitu ya. Jadi menggali dan mendengarkan apa yang sudah dialami oleh buah hati kita ya, atau anak kita. Oke, nah itu ternyata dampaknya berarti tadi ya, contohnya ke remaja ya. Iya. Nah sekarang kan banyak banget ya terlihat remaja itu dia nyamannya sama teman sebayanya. Iya. Gitu ya. Jadi nggak mau sama mamahnya ya. Iya, mamanya nggak tahu ceritanya dia. Ternyata di sekolah dia dibully misalkan, nggak tahu dia tadi dimarahin guru gitu atau apa, itu orang tua nggak tahu. Itu kan sedih banget ya, yang tuh malah temennya gitu. Nah kalau untuk toddler sepertinya kalau di description ini berarti kita jadi bisa tahu penambahan kosakata dari si anak ya. Iya benar jadi banget. Ketika kita tanya tadi adik diajak ke pantai, nah adik lihat apa aja gitu ya, terus itu gimana di sana gitu ya. Jadi dia bisa menceritakan terus kosakatanya ya bisa nambah bisa nambah benar, literasinya juga bisa nambah. Dia jadi terbiasa untuk bercerita, menyampaikan sesuatu. Itu juga nambahin confidence-nya dia loh, percaya diri si anak, karena kita excited gitu dengerin dia, dan dia juga jadi belajar bercerita dibandingin anaknya cuma diem gitu ya ayah bunda gitu. Oke, nah jadi itu tadi ya
Pride. Ya, terakhir adalah I. Oke, ada lagi itu I. terakhir pride ya. Ya. I itu enjoyment. Enjoyment itu adalah gimana kita membentuk kehangatan dan cinta kasih saat bersama anak. Jadi kayak ibaratnya contohnya aja langsung ya biar enak. Jadi kayak misalkan kita nih lagi makan bareng, itu yang sederhana aja deh, makan bareng. Nah, ini masuk lagi ke budaya ya. Sering kali kalau orang tua itu yang namanya makan tuh sendiri-sendiri, ya nggak sih? Jadi kayaknya makan bareng di satu meja makan tuh cuma boleh sama orang-orang yang high class gitu ya, atau orang kaya yang punya majikan. Padahal that's why kenapa mungkin orang kaya tuh lebih bisa membangun keluarga yang harmonis ya, karena ternyata enjoymentnya mereka tuh selalu ada. Sedangkan kita mungkin orang-orang yang masih merasa makan sendiri-sendiri itu gitu aja deh gitu. Padahal sebenarnya kayak momen makan bersama itu adalah hal yang bagus banget momentumnya. Tapi benar-benar makan bersama ya. Jangan sampai nih makan di meja makan tapi papanya main HP makan, anaknya juga main HP makan, mamanya juga. Jadi nggak makan bersama namanya, cuma momennya aja barengan. Duduk di satu tempat yang sama jadinya. Iya, jadi enjoyment tuh benar-benar menikmati suatu momen yang kita hadapi bersama gitu. Betul banget. Jadi benar-benar ada di sana gitu. Jadi kayak itu dia makan bersama, kita saling ngobrol kamu ngapain tadi. Itu adalah benar-benar kayak mindfulness ya, benar-benar ada di sana tanpa ada distraksi yang lain. Kita main ke mall misalkan sama anak, wah gini kakak mau apa, beli apa, itu benar-benar ini, bukan yang sekedar ya ambil aja kak gitu terus kitanya lihat HP atau yang lain gitu. Itu nggak benar-benar anak tuh merasakan gitu. Jadi sekali lagi anak itu dia bukan dengan uang ya kita bisa ngasih anak itu semuanya kebahagiaan gitu, tapi benar-benar keberadaannya kita gitu. Jadi belum tentu anaknya seorang direktur ataupun profesor sekalipun itu pasti lebih sukses daripada anak yang mungkin gajinya lebih kecil ya. Contohnya pekerjaan yang mungkin ya fee-nya lebih rendah itu pasti lebih nggak sukses, belum tentu. Tapi kalau ternyata teman-teman yang pekerjaannya biasa-biasa saja tapi bisa membentuk keluarga yang hangat, menurut aku sih kesuksesan anaknya bahkan bisa lebih bagus gitu dibandingkan yang punya uang tapi nggak benar-benar, salah satunya ini ya, nggak enjoyment banget sama anak, justru membiarkan anak itu tumbuh sendiri gitu hanya dengan uang gitu. Itu yang nggak bisa dibeli sih menurut aku ya gitu. Setuju banget ya. Berarti jadi mungkin harus ada rule ya di dalam keluarga itu ya. Misalkan pada saat momen makan bersama ya Bunda, di situ kita tidak membawa gadget ini ya. Jadi gadget ini kita simpan dulu ya. Iya benar. Simpan dulu. Jadi ketika makan bersama ya kita nikmati gitu ya, benar. Makan bersama. Jadi momennya mungkin di situ ya, ada yang bondingnya juga. Iya, bondingnya bener banget ya. Jadi mungkin di sana juga ya anak itu berani menyampaikan gitu ya, apa yang sudah dialami satu hari ini gitu ya, lalu apa harapan mereka ya mungkin. Iya benar. Atau juga sekedar ngerasain makanan itu enak nggak gitu kan. Dan aku nerapin itu ya Sri ya, dari anak tuh masih baru belajar empati dan sampai sekarang. Jadi yang namanya breakfast atau sarapan tuh nggak pernah aku skip. Jadi harus banget sarapan bertiga dulu ya, sekarang berempat. Jadi harus banget. Even aku nggak punya meja makan ya di rumah, jadi ya pakai meja yang ada aja, tapi momennya makan bareng. Jadi itu sebenarnya kalau kita terapin dari kecil, anak itu akan terbentuk bahwa yang namanya makan itu ya makan bersama ini. Jadi dia benar-benar nikmatin dibanding makan nih. Biasanya ya orang tua itu karena nenek kakeknya ini juga biasanya diajak keliling diajak keliling tuh sambil makan bisa sampai 2 jam karena dianggap makan sambil ini makan atau traveling sih kan sebenarnya itu ya. Jadi pengalihan itu justru salah banget. Jadi harusnya mengajarkan pada anak itu pola makan adalah dia makan di meja, di kursi dengan alat makan bersama gitu kan. Itu yang sebenarnya kita ajarin. Jadi makan tuh nggak sekedar memasukkan makanan ke mulut gitu loh maksudnya. Habis gitu ya, habis sekian, bukan itu ya sekedar ya udah habis dalam waktu 2 jam gitu. Nggak gitu, tapi mengajarkan polanya. Begitu dia udah makan dan dia merasa kenyang, even itu nggak habis, paling nggak dia paham bahwa
inilah yang namanya makan gitu. Aku di meja makan dengan alat makan, dan ya udah aku makan sekenyangnya aku gitu. Makanan ini itu enak atau enggak. salah satu contohnya ya, makan bersama sehingga ya. dia terbiasa nih jadinya yang namanya makan seperti itu gitu. Dan satu lagi sih kayak makan di luar gitu ya. Makan di luar itu sebenarnya juga ngajarin loh. Ya memang sih mungkin agak pricey ya kalau misalnya kita terus makan di luar, tapi mungkin bisa dijadwalin seminggu sekali gitu ya. Jadi dia ngelihat orang lain suasana baru juga ya. Iya benar. Jadi dia ngeliat kan orang sekitar, semuanya makan caranya kayak gini ya. Makan tuh seperti ini ya gitu. Itu sebenarnya belajar loh. Jadi jangan dilihat mengeluarkan uangnya ya, tapi experience-nya itu yang dia makan itu seperti ini gitu. Jadi sehingga anak itu menganggap makan itu bukan sekedar masukin makanan, tapi dia harus menikmati makanan itu gitu. Jadi mengurangi resiko pertumbuhannya ya. Jadi berat badannya juga bagus, dan anak itu terbiasa dengan makan gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang sering banget ya kebetulan aku juga ada daycare ya. Jadi nerima Yogi ini punya daycare. Iya, daycare boleh Bunda. Di Rare loh. Jadi promosi anak nih ya gitu. Saya boleh dong ya ini. Boleh banget. Jadi aku di situ juga ngecek tumbuh kembang berkala buat anak-anak. Jadi di situ dengerin sih apa keluhannya orang tua, dan salah satunya adalah masalah makan ini loh yang paling sering gitu. Jadi di situ sih jadinya untuk edukasi ya sama orang tua, pola makan itu penting banget dari dia empati gitu. Jadi jangan dianggap empati itu adalah sekedar makan ya, tapi benar-benar ngajarin pola makan buat anak. Gimana sih makan 3 kali. Makan ini juga masuk ya pada hal yang diajarkan di positive parenting ya. Kalau kita ngomongin jadi yang impact-nya luas banget. Oke. Nah, jadi tadi pride ya jadinya ya. Pride. PRIDE ya, jadi bangga. Iya, oke. Jadi itu tadi adalah strateginya, gitu ya, strategi buat penerapan positive parenting itu positive sendiri. parenting ya bagi buah hati kita. Jadi wah sangat bagus banget ya ilmunya hari ini ya dari Nas Yogi ya. Jadi banyak kan curhat sih dari tadi. Tapi yang penting berbobot gitu ya. Semoga bermanfaat tentunya. Nah, satu lagi nih Nas Yogi. Sepertinya udah banyak ya yang Nas Yogi bagikan gitu ya ke kita ya, ke sahabat sehat semuanya. Nah, kira-kira dari penerapan positive parenting ini dampaknya ke karakter anak ini gimana sih? Gitu ya. Apakah juga dia akan berdampak kepada perkembangan emosional dan sebagainya. Nah, jadi gimana menurut Nas Yogi sendiri? Ya, jadi dampaknya positive parenting ini sendiri sebenarnya satu nggak cuma buat anak pastinya ya, tapi juga untuk orang tua. Kalau buat anak tentunya ya tadi kalau kita benar-benar bisa menerapkan pride yang tadi itu terbentuk satu, anak itu akan lebih confidence atau percaya dirinya terbentuk. Dan ini penting banget ya untuk anak itu bisa jadi orang yang percaya diri karena itu kan kayak menunjukkan dia itu berani ya untuk melakukan apapun gitu. Itu penting banget, confidence, percaya diri. Jadi dia itu selalu akan punya keberanian nih dalam melangkah ataupun melakukan hal-hal yang baru. Terus yang kedua, resilience. Resilience itu adalah gimana dia bisa punya daya juang, kemudian daya bangkit nih dari misalkan ada kegagalan atau jatuh yang dialamin kayak yang tadi deh, anak itu jatuh, jangan kita aduh nggak apa-apa ya pukul gitu, bukan, jadi jatuh sakit ya enggak, bangkit, ayo bangun, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, kamu kuat kok. Nah itu adalah salah satunya pembentukan resilience. Jadi iya, biar anak itu nggak selalu merasa bahwa apapun tuh harus berhasil, gitu kan, akan ada momennya kamu harus gagal, ada effort, ya, harus ada usaha, benar gitu ya. Tapi gagal tuh bukan berarti kamu nggak akan ada kesempatan lagi gitu, sehingga itu salah satunya mungkin ya untuk remaja-remaja yang tadi ya mungkin bunuh diri atau stres, depresi karena resiliensinya kurang. Itu salah satunya. Jadi ambil shortcut gitu ya, gantung diri gitu ya. Jadi masalah selesai, padahal ya enggak ya. Belum tentu kan gitu. Jadi resilience ini yang salah satu challenging banget menurut aku di masa depan ya buat anak itu, karena itu tadi dengan berbagai sosial media, banyak netizen yang bisa mengkritik segala macam, kita harus punya resilience yang bagus. Dan itulah yang perlu kita bentuk sama anak gitu. Lewat positive parenting tadi parenting ini benar. Dan memang berdasarkan riset yang aku baca juga ya, dari positive parenting ini itu salah satunya membentuk mental si anak dengan meningkatkan resilience-nya.
Dan yang terakhir adalah problem solver. Jadi dia akan bisa menjadi seorang problem solver. Jadi bisa memecahkan masalah. Ya. Iya. Mungkin temennya gitu ya. Jadi teman curhatnya terus bisa ngasih solusi gitu ya. At least buat diri sendiri. Iya, at least diri sendiri dulu kan. Habis itu dia bisa jadi problem solver buat sekitarnya, itu entah temennya atau yang lain gitu. Sehingga dia problem solver ini kan nggak terlepas dari critical thinkingnya juga bagus gitu. Sehingga kalau ada masalah dia itu akan punya rasa ingin tahu untuk mencari tahu gimana sih caraku menyelesaikan masalah ini gitu. Itu penting banget karena kita manusia nggak terlepas dari masalah ya, baik di keluarga, di rumah ataupun di sekitar gitu. Dan jadi jangan sampai dia itu jadi orang yang terpacu hanya pada masalah aja gitu. Itu buat impactnya si anak itu luar biasa itu banget. Buat anaknya udah sebanyak itu gitu ya, positif impactnya ya. Jadi itu yang paling penting. Berarti nggak boleh ragu ya para orang tua ya buat menerapkan yang namanya positif parenting. Tidak ada kata terlambat kan? Nggak ada. Cuma effortnya lebih aja sih kalau udah gede. Nih, anaknya udah gede nih ya. Terus flashback lagi, aduh kok kayaknya aku belum nerapin positif parenting ini ya. Kira-kira kalau mau nerapin masih terlambat nggak ya? Tetap enggak ya. Jadi tetap harus kita ini kan. Jadi kalau anaknya udah benar, anak udah gede, kita justru mungkin lebih ke kita ajak deep talk kali ya, Sri. Jadi mungkin kita bisa refleksi juga trauma yang mungkin pernah dialamin dulu. Dan tentunya ayah bunda jangan malu untuk minta maaf juga sama anak gitu ya. Tuh dan impactnya untuk orang tua lagi ya juga ya. Impactnya untuk orang tua nih. Jadi tadi untuk anak ya. Kalau untuk orang tua itu adalah lebih bisa menikmati perannya sebagai orang tua, itu salah satunya. Jadi nggak beban gitu ya. Benar, nggak beban. Harus dinikmati. Betul. Dan yang kedua itu impactnya luar biasa saat anak udah mulai gede nih. Contoh ya tadi kalau kita bentuk karakternya seperti itu, mamanya baru datang bawa belanjaan soalnya banyak, udah nggak usah gercep gitu ya, dia ngambilin dia itu kan barang-barang yang dibawa sama mamanya ya. Aku harus nolong nih, aku harus bantu nih. Nah itu gimana, enak banget nggak sih jadi orang tua yang punya anak-anak yang responsif banget gitu. Jadi itu impactnya luar biasa sehingga kita bisa benar-benar enjoy nih peran kita sebagai orang tua gitu. Itu salah satunya dampak yang luas, dan dampak untuk sekitarnya tentunya generasi ya. Kita akan menciptakan benar-benar generasi emas itu yang benar-benar berkualitas. Berkualitas karena nggak penting hanya cerdas IQ aja, tapi attitude-nya jelek. Nah itu tuh yang no banget ya. Benar. Jadi kalau dihindari ya gitu ya. Jadi kalau cuma IQ aja yang kita pentingkan tapi EQ, SQ-nya kita kesampingkan, nah itu susah juga kan di dunia kerja gitu. Jadi benar-benar harus kita balancing banget gitu. Itu sih yang paling penting. Amazing ya, satu kata ya. Jadi dari penerapan positif parenting itu tadi ayah bunda udah dengerin ya. Jadi benar-benar manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang sekitar juga ya. Jadi buat si anak, buat orang tua, dan juga buat orang-orang di sekitarnya ya. Iya benar. Jadi tadi informasi yang disampaikan oleh Nas Yogi itu sangat keren banget gitu ya. Bahkan kita sudah dikasih tipsnya nih ya, triknya atau strategi. Iya, strategi gimana penerapannya ya. Oke, ada price tadi ya. Jadi price, reward ya yang kita berikan. Reflection. Tidak harus benda kan ya, bisa ucapannya good, bagus gitu ya. Reflection ya. Oke, kemudian ada imitation tadi ya. Description dan enjoyment ya. Nah, jadi itu tadi ayah bunda strategi yang bisa kita terapkan nih ya. Jadi kalau ayah bunda bingung mau memulai dari yang mana gitu ya, oke, yang mana aja boleh kan ya. Bersamaan ya. Oke. Jadi dari hal-hal yang kecil aja ya kita bisa berikan reward dan sebagainya. Kita dengarkan anak kita tuh, kadang nih kita nyampe rumah terus pegang HP, padahal itu harusnya nggak boleh gitu ya. Dan anak-anak sekarang tuh udah pinter loh, Nas Yogi. Jadi kayak anak saya nih umurnya 4 tahun dan 2,5 tahun. Nah hampir ini kan ya, sebaya ya. Sebaya ya. Nah itu udah bisa bilang gini, ibu taruh dulu HP-nya. Bener. Atau nggak diambil anak-anaknya gitu ya. Wah, pinter banget. Pinter. Karena kita menyampaikan itu gitu ya. Jadi jangan main HP ya gitu, atau kita kasih
batasan waktu. Karena ada juga sebenarnya dampak positifnya dari memberikan anak itu stimulus gitu lewat gadget, tapi yang dikasih lihat itu apa dulu gitu kan, harus ada yang bermanfaat. Misalnya nih dia latihan bernyanyi gitu ya, kosakatanya, literasinya. Betul. Tadi ya. Iya, benar banget. Tapi harus didampingi gitu bener. Tadi Nes Yogi ya kan. Nah, sehingga contoh tadi ya, imitation. Nah, mungkin itu tuh yang perlu kita berikan contoh ke anak, kapan waktunya kita membuka gadget gitu ya, kapan kita kayak tadi misalnya pada saat makan ya jangan buka gadget supaya anak kita terbiasa mau makan harus ada gadget gitu ya. Atau pada saat kita momen kumpul-kumpul bersama supaya bisa enjoyment, jadi kita nggak buka gadget dulu gitu ya. Atau memang kalau hal penting banget ya baru kita angkat gitu ya, telepon dan sebagainya. Benar. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan. Nah, tapi apakah positive parenting ini hanya untuk anak-anak yang bermasalah aja ya? Enggak ya? Enggak. Untuk semua bisa ya? Semua tentunya. Oke. Nah, kalau dari Nes Yogi, kira-kira sudah menerapkan positive parenting? Wah, pertanyaannya berat banget. Berat banget. Jadi sebenarnya ini aja sih, saya lebih pengen teman-teman itu atau sahabat ayah bunda di rumah itu menyadari bahwa yang namanya menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, ya kan? Nggak ada sekolahnya. Kenapa? Karena masing-masing anak itu unik banget, nggak bisa karakternya sendiri. Iya, bukan maksud anak yang berkebutuhan khusus gitu, enggak ya. Semua anak, even anak biasa normal, ada kebutuhan khusus, semuanya unik gitu. Enggak bisa kita samain. Bahkan nih, saya punya 2 anak satu sama anak 2 belum tentu sama gitu. Betul, iya, betul, jadi kita memang harus belajar itu dari diri sendiri gitu. Makanya pride ini sebenarnya nggak bisa kita generalisir akan sama semua. Tapi orang tua itu perlu untuk adjust lagi atau menyesuaikan lagi dengan situasinya gitu. Jadi makanya anaknya misalkan cleaning service, dia punya anak juga sama anak yang lebih misalkan direkturnya gitu ya, itu sama-sama kok bisa positive parenting tapi dengan situasi dan kemampuan masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Jadi jangan sampai merasa seperti itu. Nah, kalau saya sendiri sih nggak sempurna banget, pasti ada mungkin emosi atau apa, tapi yang saya lakukan adalah selalu berefleksi itu ya. Jadi tips dari saya sih pertama adalah berefleksi kalau dari saya. Jadi kalau misalkan sempat marah atau gimana sama anak, refleksi lagi kenapa ya tadi seperti itu dan minta maaf itu. Karena kalau nggak salah sih orang tua zaman dulu tuh gengsi banget ya minta maaf sama anak ya, karena merasa selalu benar. Nah itu yang saya nggak pengen ajarkan sama anak, sehingga anak saya tuh tahu kalau saya salah, saya disuruh minta maaf sama papahnya. Jadi papahnya salah, dia suruh papahnya minta maaf sama saya, jadi dia tahu kalau ini harus minta maaf gitu. Jadi berefleksi itu penting ya bunda, meskipun anak udah gede, kita perlu berefleksi dan minta maaf sama anak. Kemudian yang kedua, saya sih berusaha untuk menghilangkan trauma masa lalu ya. Saya yakin pasti ada aja ya kita punya trauma dengan orang tua atau hal yang lain. Dan ayah bunda mungkin punya trauma masa lalu, jangan sampai trauma masa lalu itu yang kita wariskan ke anak gitu. Jadi orang sampai dia mengalami lagi gitu ya. Jangan sampai mengalami lagi. Jadi silakan ambil positif parenting yang dulu dari orang tua kita, itu yang kita terapkan. Tapi yang negatif yang menurut kita justru membekas nih buat kita trauma, itu jangan sampai gitu. Contohnya mungkin dulu gampang banget mukul kalau salah, atau membentak gitu, atau hal yang lain, itu jangan diterusin lagi ke anak gitu. Karena di luar sana banyak tuh sering ya yang aku baca-baca, jadi kenapa ada kekerasan pada anak, itu ternyata warisan tuh ya. Karena memang ayahnya dulu kayak gitu, bahkan lebih keras, jadi ke anaknya lebih keras lagi kayak gitu. Itu salah satunya ya, karena mungkin kurang belajar tuh, belum denger podcast ini. Nah sekarang udah dengerin ya, jadi sudah tahu, udah terbuka wawasannya ya buat jadi orang tua yang bagus. Nah itu gimana sih gitu ya. Jadi kayak lingkaran setan gitu, jadi terus nih kita harus cut terus gitu ya. Bener, kita harus cut nih generasi X, Y, Z, Alpha, jangan sampai trauma kalian dulu kalian kasih ke generasi yang bawah gitu. Kasihan banget kan generasi bawah harus jadi rusak generasi bangsa kita ya. Jadi trauma stop kekerasan pada anak juga ya. Sama yang terakhir sih, aku selalu belajar, itu tipsnya. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk hal-hal yang baru gitu, termasuk juga dunia parenting sekarang, apalagi sekarang era digital ya ayah bunda. Jadi gampang banget sebenarnya akses
Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk sesuatu yang baru yang bisa kita terapkan ke anak-anak kita gitu. Jadi kalau ayah bundanya smart mau belajar terus, anaknya aku yakin pasti juga pengen belajar terus. Gitu. Itu sih kayaknya tips dari aku ya. Top ya, keren banget Mas Yogi. Terima kasih banyak ya, sudah banyak banget tadi yang disampaikan dan tipsnya juga sangat membumi gitu ya. Jadi bisa kita ikuti tipsnya dari Mas Yogi. Dan kalau boleh nih ya, saya simpulkan sedikit. Jadi dari bincang-bincang kita hari ini, sahabat sehat ya, ayah bunda. Nah, jadi parenting itu atau positive parenting itu berarti dia metode pengasuhan ya gitu ya, metode pengasuhan di mana fokusnya itu pada pengembangan emosional gitu tadi ya, emosional, kemudian sosial anak ya, melalui pendekatan yang penuh kasih sayang tadi ya, yang komunikatif ya, kemudian sikap terbuka kita, kemudian juga disiplin dan konsisten. Betul. Gitu ya. Jadi penerapannya harus konsisten. Kalau gagal sehari ini ya besok harus dicoba lagi gitu dan seterusnya ya. Oke, namun di sini pendekatannya lembut ya, harus kita lakukan dengan lembut ya ke anak-anak ya, apalagi generasi sekarang ya, nggak boleh dikerasin gitu ya. Tapi tetap harus dibuka wawasannya. Iya ya, sih. harus tetap boleh sih sebenarnya, tapi boleh ya, keras ya. Kerasnya ya dalam arti bukan Wajar fisik. ya, Iya benar. Kayak tadi, gitu ya. Udah ngerti dia, mama marah nih. Isyarat mamahnya marah dia sudah benar. paham ya. Nah, jadi kalau dari manfaat tadi udah banyak banget ya manfaatnya ya. Iya benar. Dari anak, untuk anak, untuk orang tua ya, dan juga untuk generasi kita. generasi berikutnya. Nah, yang paling penting di sini saya tertarik tadi ya pada penguatan karakter anak ya, terutama tadi ada kemandirian anak ya, kemudian ada rasa tanggung jawab anak dan disiplin ya, kemudian juga percaya diri dan tidak mudah menyerah. Nah, itu yang paling penting ya, tidak mudah menyerah di era yang serba serba digital, serba canggih instan, ya, kan instan betul. Jadi jangan sampai kita mencetak generasi yang lemah, ya. Benar. Jadi harus yang kuat, yang bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi udah pas banget nih kalau nanti ayah bunda, sahabat sehat semuanya ya, rekan-rekan perawat juga nih, kalau mau menerapkan positive parenting, bukan kalau mau ya, wajib ya. Wajib sih. Wajib ya harusnya ya. Sekarang kita menerapkan itu karena melihat manfaatnya itu benar-benar top gitu ya. Apalagi kalau nanti kita berhasil ya, otomatis ya negara kita juga akan menjadi kualitasnya meningkat gitu ya. Benar. Oke. Nah, mungkin sudah cukup banyak ya. Iya benar, udah lama juga ya kita nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrol ya. benar. Karena udah lama banget kita nggak ketemu. Iya benar banget. Jadi enak curhatnya. Ya, dipertemukan pada podcast ini iya, ya. benar. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama Sri. Thank you juga udah mandu acara ini. Jadi seru kan? Iya, betul banget ya. Jadi kita mewakili IPANI Provinsi Bali mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan ya oleh PPNI benar untuk berbagi informasi. Iya, betul banget. Ya buat masyarakat ya, nggak cuma perawat sih sebenarnya ya. Dan kita harapannya berharapnya masyarakat luas mendengarkan podcast kita juga ya. Dan tentu kita berharap ini bermanfaat dan benar-benar bisa diterapkan nih sama teman-teman dan ayah bunda semua. Siapa tahu ada pertanyaan, boleh kayaknya ya nanti ya. Ya boleh. Di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu kita bisa jawab juga ya. Kita pantau ya YouTube-nya PPNI ya. Iya, benar banget. Oke, terima kasih Nurse Yogi. Iya, sama-sama Nanti kalau kita undang pada podcast berikutnya, siap, sedia ya. Bersedia. Kita bahas topik yang lebih seru lagi mungkin nanti ya. Ya. Oke, sahabat sehat, ayah bunda dan rekan-rekan perawat ya dimanapun berada. Mungkin untuk podcast hari ini kita akhiri dulu ya. Nanti kita ketemu lagi pada podcast dengan topik yang lain lagi, yang lebih menarik tentang lagi. anak-anak lagi tentunya ya. Oke, benar sekali. Oke, selamat sore semuanya. Dadah. Bye-bye.